saat dibawakan di atas pentas, lagu-lagu Jenny seperti Maha Oke, Menangisi Akhir Pekan, Monster Karaoke, Mati Muda, Hari Terakhir Peradaban, dan lainnya sudah dihafal luar kepala oleh para penggemar mereka. Namun pada tahun 2011, dua personil Jenny, Anis Setiaji dan Arjuna Bangsawan memutuskan untuk mengundurkan diri. Hal ini yang menjadi salah satu sebab mereka menjelma menjadi festivalis. Setelah ganti nama festivalis, kita peresmiannya itu di acara block party di Jalan Cendrawasih. Apa itu? Dekat RRI itu kan? Demangan ya? Tapi sebelumnya ada satu panggung di UPN, kita udah pakai nama itu, festivalis. Tapi secara peresmiannya kita di block party. Jadi minggu depannya atau panggung selanjutnya gitu. Kalau yang peresmian rilis nama festivalis baru itu sebenarnya kita masih memainkan lagu Jenny. Jadi temanya dulu mendengar Jenny melihat festivalis di block party itu. Kita masih memainkan lagu Jenny tapi dengan nama festivalis. Hampir selama sebulan 2 bulan apa ya. Terus habis itu baru kita memainkan single pertama kita Tanah Indah itu di GOR UNY, acara clothingan gitulah. Saya marah-marah. Nah itu marah-marah. Terus Pungkas Soloensis masih nonton waktu itu dan Kedupak Sirai gitu waktu itu ya. Habis itu apa lagi ya? Jadi temanya dulu tuh melihat festivalis mendengar sini. Formasi Jenny pun hanya menyisakan 2 orang, yakni Farid Stevi Asta dan Robi Setiawan, yang kemudian melanjutkan roda band ini dengan nama Festivalis. Bagaimana para personil Festivalis lainnya pertama kali mengenal Jenny? Oh, kalau nonton Jenny pertama di saya lupa, entah Pipu Angpu atau sebuah disturan itu ya. Lupa saya Mas. Antara 2 itulah. Wah, ini band apa? Keren banget ini. Sama nonton tuh UPN yang bareng The Sister, bareng The Sigit. The Sister, The Sigit waktu itu Jenny pakai baju merah semua, ala-ala Cangcuters gitulah gitu. Terus ya kena semua kan hari sini. Terus habis itu ngelihat Jenny main sangat-sangat minimalis banget. Itu diajakin sama Mas Geger. Dulunya aku sama Mas Geger ketemu di Neutron skena. Mas Geger adalah waktu itu adiknya nongkrong di Neutron dan dia kebetulan adiknya Mas Juna, adiknya Simbah, basisnya Jenny gitu. Terus kowe gelem ngewangi band Mas Kura tapi ngekru Mas Anis drummer. Ya oke, ya ikut aja ke UPN hari itu juga. Waktu kita lagi nyeken, zaman itu namanya nyeken di Neutron gitu. Pang-pangan tapi ngono kuwi lah gitu. UPN masih seragaman. Setelah Jenny menjelma menjadi festivalis, tentunya para penggemar mereka memiliki respon yang beragam. Bagaimana mereka menyikapinya? Wah, aku tim Anis Setiaji, aku tim Arjuna Bangsawan, gitu pasti dulu pasti ada gitu. Iya, itu ada pasti. Mereka nggak tahu kalau band ini bertransformasi menjadi festivalis. Terus kemudian mendapati momen kok ada band baru namanya festivalis, kok orangnya kayak kenal gitu. Jadi mereka masih menjadi penggemar Jenny yang itu, terus kemudian melanjutkan kegemarannya. Tapi tiba-tiba Jenny-nya kayak jadi nggak ada, terus tiba-tiba ada band baru. Loh, kok ini orangnya sama gitu? Apakah Jenny menjadi festivalis gitu? Banyak cerita tentang itu juga. Tapi yang kemudian kita temui juga akhirnya ini ya yang lucu ya. Ada teman-teman yang aku Jenny bukan festivalis gitu. Itu ada juga. Oh itu yang Caca Lawas. Biasanya sekarang yang udah punya anak biasanya gitu. Ya di sana. Barengannya Kapten Jack. Enggak serius itu anu ya? Barengan. Eranya teman-teman yang suka Kapten Jack. Iya. Teman-teman yang suka Jenny, Kapten Jack, SKJ itu kan satu era kan ya. Jadi mereka mungkin lebih memilih untuk mendengarkan Jenny gitu kan. Dan attitude-nya aku Jenny banget gitu. Dan itu kelihatan banget kalau misalnya kita main itu ada kubu Jenny, ada festivalis gitu. Jadi ada Monster Jacker, Jagoransa, terus teman pencerita, tiba-tiba ada festivalis gitu. Klub Mati Muda gitu. Mereka main gitu dulu, tinggal cuma yang nonton cuma 2 orang, cewek 2 tuh. Gimana kabarnya tuh ya Mas ya? Astrid dan Konsreng. Tapi menariknya setelah kita menjadi
ya beberapa dekade setelah itu. Kita ngomongin dekade karena memang udah puluhan tahun ya. Teman-teman SKJ beberapa ikut kita, maksudnya teman-teman band-band yang dulu kita bareng-bareng main dengan grupnya, dengan bandnya masing-masing, terus gabung sama festivalis, diskusi dengan musik gitu-gitu ya. Jadi dulu kan masih mungkin muda, terus apa ya, terlihat rivalitasnya, waduh rivalitas. Tapi sekarang cair sih, lebih cair, lebih kita ketemu teman-teman yang dulu juga. Sebenarnya malah kadang-kadang kita malah terharu gitu loh. Sirin Farid Stevi di vokal, Robi Setiawan di gitar, Huma Mufid Arifin di bass, Danis Wisnugraha di posisi drum, dan Rio Faradino di keyboard adalah formasi yang kini menggawangi festivalis. Di atas panggung, apa yang menjadi energi dari formasi ini? Kita kalau main kadang-kadang kalau dulu mungkin nggak terlalu detail ya, karena dulu ya kami melewati masa-masa yang sama lah kayaknya yang teman-teman lainnya atau band-band lainnya lakukan ya. Oh ya, kita masa-masa itulah kan masa-masa sering kita ketemu. Jadi jalanan di Jogja dulu kan nggak serem sekarang ya. Jadi kita nongkrong ke anak pang, anak teman-teman yang kita bahkan nggak kenal gitu, tiba-tiba kenal gitu. Jadi dulu itu yang membedakan itu sebenarnya komunitas atau orang-orang yang berkumpul secara komunal terus menasbihkan dirinya sebagai wah aku ini, tapi tidak terpecah belah ya, tapi tetap bisa kita main ke sana asik. Panggung-panggungnya juga sederhana seperti hari ini kita lakukan. Jadi dulu itu banyak sekali ya, bahkan setiap minggu itu ada di distro mana bahkan, dan itu cuma di emperan apa tokonya gitu. Tapi itu berkesan banget karena orangnya juga kita masih kenal sampai sekarang gitu, walaupun udah pindah luar kota, ada yang sudah mentas gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah terorganisir itu, udah rapi, udah mulai dari setelah pensi itu sebenarnya udah mulai tertata panggungnya. Jadi lebih seperti yang dicerita awal tadi soal kita main setelah pas band itu kan sebenarnya yang ngelola juga penyelenggara yang profesional tuh. Tapi masih miss aja gitu loh. Kita main di mana juga masih kita kayak band yang nggak punya value gitu loh. Kita cuman main terus buat ya ini kayaknya ada genre baru gitu kan ya. Ya gitulah. Tapi setelah ke sini orang mulai menghargai, orang mulai pengen ngajak ngobrol ya, pengen tahu lebih banyak, mungkin, pengen share gitu. Kesimpulannya mungkin Jenny itu panggungnya tuh gigs. Kalau festivalis itu panggungnya pentas. Jadi kayak pementasan yang cukup besar gitu. Walaupun nggak tiba-tiba, tapi dua pendananya begitu. Kalau Jenny itu memang gigs banget gitu. Kayak gini ya, kayak apa yang kita lakukan hari ini. Kinoki, Pipo Angpu, Red Doors. ini tapi juga alat-alatnya juga kayak gini. Nggak kayak gini juga. Ini sebuah gigs yang sempurna kalau hari ini kan ya, karena banyak alat-alat yang udah di-upgrade. Kalau dulu ya gitu lah. Gini. Baunya karat gitu. Ini apa sih namanya sih? Mic ya? Festivalis tuh gini kira-kira. Oh, festivalis. Oh, silakan ini backstage kayak gini. Oh, ini makanannya ada di meja semuanya. Jenny itu enggak gitu. Jenny oke. Mas, ayo bentar mungkin belasan orang, 20-an orang. Ya Paul mentok 100 orang lah ya. Jenny itu. Terus kemudian ketika di festivalis itu mulai menjadi ribuan gitu. Salah satu rekornya berapa? 35.000 di Manila Gerida. Jadi ketika lebih banyak orang yang terlibat, ya situasinya berbeda, habitnya berbeda gitu. Tapi pada dasarnya menurutku sama gitu. Ini tentang keberlipatan gitu. Ketika lebih banyak orang kemudian yang tampak kemudian jadi ya nggak mungkin kalau misalnya 5 orang terus sebenarnya crowd surf gitu, nggak mungkin gitu. Tapi ketika ribuan menjadi muncul gitu. Tapi luapan kebahagiaan itu sama menurutku. Nggak ada yang berbeda. Jenny dan Festive menurutku sama.